Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan sudah memberikan tempat untuk pertemuan P2K2 hari ini. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri kepada ibu-ibu sekalian. Nama saya Jufri Kurniawan, pendamping PKH Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Baiklah ibu-ibu, sebelum memulai pertemuan P2K2, kita awali dengan pembacaan doa dengan sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah ibu-ibu, selesai berdoa kita. Baiklah ibu-ibu, sebelum memulai sesi ini, saya akan membagikan neptek bu ya. Selama kegiatan ini, tolong diterima Ibu Santi, Ibu Jani Jatun, Ibu Sri, Ibu Caca, dan Ibu Ica. Nah, sebelum memulai sesi ini, saya akan mengadakan permainan ibu-ibu ya. Nah, untuk supaya kita lebih semangat lagi ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, dimohon berdiri semua. Nah, permainan ini apakah masih ingat ibu-ibu? Namanya Marina menari di atas menara. Nah, kita coba dulu ibu-ibu ya. Kalau Marina, tangan kita ada di depan. Coba dulu ikuti. Nah, itu. Kalau menari, ibu-ibu ada di samping. Nah, kalau menara, tangan kita ada di atas. Baiklah ibu-ibu, kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Lanjutkan ibu-ibu ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menara. Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Capek ibu-ibu? Ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Mari ibu-ibu silakan duduk kembali. Biar lebih semangat, kita tepuk hebat dulu ibu-ibu ya. Tepuk hebat. Hebat. Waduh, terima kasih ibu-ibu. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan sesi untuk perlindungan anak ibu-ibu ya. Baiklah ibu-ibu, barusan kita sudah melakukan speakingnya. Terima kasih ibu-ibu ya. Nah, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan merefresh kembali sesi yang sebelum-sebelumnya. Nah, supaya lebih ingat dan untuk merefresh kembali materi sesi sebelumnya ibu-ibu. Nah, saya akan membacakan tentang sesi sebelumnya supaya ibu bisa mengingat-ingat. Yang pertama, mengapa 1000 hari pertama kehidupan sangat penting. Nah, status gizi dan kesehatan ibu sebagai penentu kualitas sumber daya manusia semakin jelas dengan adanya bukti bahwa status gizi dan kesehatan ibu pada masa prahamil, saat kehamilan dan menyusui merupakan periode yang sangat kritis. Nah, periode 1000 hari yaitu 270 hari selama kehamilan
dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi yang dilahirkan. Merupakan periode sensitif ibu-ibu. Karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa-masa waktu itu akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Dampak tersebut tidak hanya pada pertumbuhan fisik tetapi juga pada perkembangan mentalnya dan kecerdasannya yang pada usia dewasa terlihat pada ukuran fisik yang tidak optimal serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas di mana kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi pada ibu dan anak adalah yang pertama, inisiasi menyusui dini dengan singkatan IMD. Nah, saat bayi lahir, segera letakkan di pangkuannya dekat dada ibu sehingga bayi akan secara alamiah mencari dan menghisap puting susu ibu biasanya dalam waktu 60 menit. Yang kedua, menyusui bayi dengan ASI eksklusif atau disingkat ASI saja Bu ya. Selama 6 bulan pertama, seorang ibu yang bekerja kayak ibu karena sibuk, nah ibu bisa dengan alat bantu pompa dan menaruh di wadah, taruh di kulkas ibu. Nah, paham kan ibu? Nah, yang ketiga, pemberian MP ASI. MP ini adalah makanan pendamping ASI ibu. Setelah 6 bulan, makanan dibuat dari bahan makanan yang ibu-ibu sehari-hari itu dikonsumsi ibu. Nah, yang sama dengan ibu-ibu sekalian yang dimakan dengan jumlah konsistensi yang bertahap sehingga anak pada usia 1 tahun sudah mengkonsumsi makanan seperti bubur untuk merangsang pertumbuhan gigi ibu. Nah, yang keempat, lanjutkan ASI itu sampai 2 tahun ibu. Yang kelima, imunisasi jangan lupa supaya untuk mencegah penyakit yang menular ibu, buat ketahanan daya tahan tubuhnya. Yang keenam, membiasakan cuci tangan dengan air bersih bu ya, karena sekarang musim corona ibu. Nah, jika semua hal tersebut dilakukan pada ibu hamil, bayi dan anak di bawah usia 2 tahun terbukti berdampak pada penurunan kematian anak, kematian balita akan turun sebesar 19% karena pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI yang tepat dan baik. Jika kita memberikan perhatian dan tindakan yang tepat semasa ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita akan terjadi penurunan anak stunting, tinggi yang tidak sesuai umur, kesehatan janin dalam kandungan, dan bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada kondisi kesehatan dan gizi ibu hamil sebelum ibu hamil, bahkan sebelum menikah. Karena itu, perbaikan kondisi gizi dan kesehatan akan lebih baik jika dilakukan juga kepada remaja. Untuk mempersiapkan tingkat kesehatan dan gizi remaja yang optimal, remaja putri perlu diperhatikan ya, agar mereka sudah siap saat menjadi calon pengantin dan saat memasuki masa kehamilan. Riset kesehatan dasar 2010 membuktikan 1 dari 2 anak yang dilahirkan dari keluarga yang paling miskin di Indonesia mengalami pendek dibanding dengan kelompok penduduk kaya. Ditemukan hanya 1 dari 4 anak tergolong anak pendek. Sampai di sini ibu-ibu paham kan? Alhamdulillah.
Terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Semoga bermanfaat ke depannya ibu-ibu ya. Terima kasih. Nah, akhir kata saya, baiklah ibu-ibu, sesi selanjutnya nanti akan menerangkan tentang perlindungan anak. Sampai di sini kita paham kan ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat ibu-ibu sekalian ya. Akhir kata saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.